Malam itu sebenarnya tidak berbeda dengan malam-malam lainnya. Jalan desa terlihat sepi. Hanya lampu motor yang memecah gelapnya hutan di pinggir jalan. Seorang tukang ojek bernama Udin bersiap pulang setelah seharian mencari penumpang. Namun, tepat ketika ia hendak menyalakan motornya, seorang nenek tua tiba-tiba muncul dari arah jalan yang gelap. Nenek itu meminta diantar ke sebuah tempat yang bahkan tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suaranya pelan, wajahnya pucat, dan yang paling aneh, udara di sekitar tiba-tiba terasa sangat dingin. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, Udin menerima permintaan tersebut. Ia mengira itu hanya perjalanan biasa, tetapi sejak malam itu, Udin menghilang tanpa jejak. Warga desa mencari selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Dan yang paling mengejutkan, tepat setelah 1 tahun berlalu, Udin tiba-tiba kembali. Namun, cerita yang ia bawa membuat seluruh desa merinding. Karena menurut pengakuannya, selama 1 tahun itu, ia tidak berada di dunia manusia. Kisah nyata, tukang ojek hilang setelah antar nenek gaib. Kisah ini diceritakan oleh seorang pria bernama Udin, seorang tukang ojek dari sebuah desa kecil di daerah selatan Jawa Barat. Desa itu terkenal dengan hutan yang masih sangat lebat dan jalanan yang sepi pada malam hari. Banyak orang desa percaya bahwa hutan di sekitar tempat itu masih dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Udin sudah menjadi tukang ojek sejak lama. Ia dikenal sebagai orang yang rajin bekerja dan tidak pernah menolak penumpang. Biasanya ia mangkal di sebuah perempatan kecil dekat pasar desa. Di tempat itu ada warung kopi sederhana, tempat para tukang ojek berkumpul. Pada suatu malam yang sunyi, sekitar pukul 10 malam, satu persatu tukang ojek mulai pulang. Hanya Udin yang masih duduk. Udara malam itu terasa agak aneh. Angin bertiup pelan, tetapi hawa di sekitarnya terasa dingin. Ketika Udin hendak pulang, tiba-tiba dari arah jalan gelap muncul seorang nenek tua. Nenek itu berjalan sangat pelan. Pakaiannya sederhana, memakai kain panjang dan kebaya lusuh. Rambutnya putih panjang, terurai sampai ke bahu. Udin merasa sedikit heran, karena biasanya tidak ada orang tua yang berjalan sendirian pada malam seperti itu. Nenek itu kemudian mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Nak, bisa antar nenek pulang?" Udin menatap nenek itu dan bertanya, "Rumah nenek di mana?" Nenek itu menyebutkan sebuah tempat yang membuat Udin bingung. Ia mengatakan sebuah nama daerah yang berada di balik hutan. Namun karena merasa kasihan, Udin akhirnya setuju mengantar nenek itu. Nenek itu naik ke belakang motor tanpa banyak bicara. Anehnya ketika nenek itu duduk, Udin merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tubuh nenek itu sangat ringan, seolah hampir tidak memiliki berat. Motor pun mulai melaju menyusuri jalan desa yang semakin lama semakin sepi. Lampu motor menjadi satu-satunya penerangan. Setelah beberapa waktu, mereka mulai memasuki jalan yang diapit oleh hutan lebat. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Udin mencoba mengajak nenek itu berbicara agar tidak terlalu menyeramkan. Namun setiap kali ia bertanya, nenek itu hanya menjawab dengan singkat. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, Udin merasa suasana semakin aneh. Bulu kuduknya mulai berdiri. Akhirnya setelah perjalanan cukup lama, nenek itu berkata pelan, "Berhenti di sini saja, Nak." Udin melihat sekelilingnya. Di sana tidak ada rumah, tidak ada jalan desa, hanya hutan dan sebuah jalan setapak. Nenek itu kemudian memberikan sejumlah uang kepada Udin. Anehnya, uang itu terasa sangat dingin ketika diterima oleh Udin. Nenek itu lalu berjalan perlahan menuju jalan setapak di dalam hutan. Sebelum menghilang, ia berkata, "Terima kasih, Nak. Kamu orang baik." Namun, ketika ia hendak menyalakan motor untuk pulang, tiba-tiba mesin motor mati total. Lampu motor juga ikut padam. Saat itulah ia mulai mendengar suara langkah kaki di sekitar hutan. Seperti banyak orang berjalan mengelilinginya. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Seolah ia masuk ke dalam ruang yang berbeda. Warga desa mulai mencari setelah motornya ditemukan terparkir di pinggir jalan dekat hutan. Motor itu masih utuh, tetapi Udin tidak ditemukan. Tepat setelah 1 tahun berlalu, Udin tiba-tiba kembali. Ia mengatakan bahwa ia baru saja mengantar seorang nenek malam tadi.